Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, apa kabar? Hari ini kita masuk kepada materi baru tentang bidang koordinat kartesius yang selama ini sudah kita kenal juga ya. Tapi ibu terangkan sedikit. Dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat dari titik-titik tersebut. Nah, sekarang kita gambarkan titik garis bidang koordinat tersebut. Nanti kamu lihat di situ ada bagian namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, udah biasa itu kita lihat. Nah, untuk pasangan berikutnya diketahui pada kuadran 1 pasangan bilangan bernilai positif dengan positif. Pada kuadran 2 pasangan bilangan bernilai negatif positif. Pada kuadran 3 pasangan bilangan bernilai negatif. Dan pada kuadran 4 pasangan bilang itu bernilai positif negatif. Nah, kemudian kita menentukan satu titik ya. A. Menentukan titik koordinat. Tentukanlah titik B negatif 2, negatif 1, E 3, negatif 4, D 3,5 dan E negatif 5,3. Kemudian kita langsung menjadikan satu soalnya. B menentukan posisi B, C, D, dan E pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita gambarkan bidang koordinat. Setelah kita gambarkan, maka akan kita tentukan di mana titik B itu negatif 2, negatif 1. Caranya adalah, kita lihat ya, titik B negatif 2, negatif 1. Berarti negatif 2 itu pasangan selalu X, Y. Jangan silap. Jadi sumbu yang mendatar itu untuk sumbu X dan yang tegak itu untuk sumbu Y. Jadi dari pasangannya itu adalah di tengah-tengah, pusatnya itu adalah 0,0. Dari 0 ke kanan itu untuk sumbu untuk bilangan positif. Dari 0 ke kiri untuk bilangan negatif. Dan pada sumbu Y dari 0 ke bawah untuk bilangan negatif, dari 0 ke atas untuk bilangan positif. Nah, sekarang kita menentukan titik B negatif 2, negatif 1. Kita lihat negatif 2 di depannya kan sumbu X. Di sumbu X itu cari dulu negatif 2. Nah, sudah ada negatif 2. Kemudian pasangannya 1. 1 itu kan positif. Naik ke atas satu langkah. Nah, pertemuan di antaranya itulah namanya titik B. Kemudian titik C, kita lihat titik C. Titik C adalah 3, negatif 4. Berarti 3-nya pada sumbu X karena dia positif ke kanan, dari pusat itu ke kanan 3 langkah. Dan Y-nya negatif 4 di bawah. Jadi pertemuan antara 3 dengan negatif 4 itulah titik C. Berikutnya titik D. Titik D itu 3,5. Jadi positif. Berarti dari 0 dia ke kanan 3 langkah. Karena dia positif Y-nya maka ke atas. Itulah titik D. Jadi kalau positif, berarti dia berada di kuadran 1. Dan titik E negatif 5, negatif 3. Kita lihat negatif 5 negatif berarti di sebelah kiri sumbu Y 5 langkah. Kemudian pasangannya juga negatif, berarti dia ke bawah sebanyak 3 langkah. Pertemuan mereka itulah namanya titik E. Kemudian kita lanjutkan dari bidang koordinat tersebut. Posisi ya, tadi menentukan posisi B, C, D, dan E ya. Posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik B adalah
2 satuan di sebelah kiri dan sumbu Y dan 1 satuan di atas sumbu X. Posisi titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik C adalah 3 satuan sebelah kanan sumbu Y dan 4 satuan di bawah sumbu X. Posisi titik D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik D adalah 3 satuan di sebelah kanan sumbu Y dan 5 satuan di atas sumbu X. Posisi titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik E adalah 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y dan 3 satuan di bawah sumbu X. Oke, nah berikutnya. Menentukan posisi suatu titik terhadap titik lain. Kalau tadi dia terhadap sumbu X dan Y, tapi sekarang terhadap titik yang lain. Contoh, tentukan posisi titik B terhadap titik E. Artinya titik E itu sebagai pusat. Maka kita akan melangkah dari titik E, atau melangkahnya adalah dimulai dengan sumbu yang sejajar dengan sumbu X. Kan pasangannya X, Y ya. Nah, kemudian pada soal di atas kita akan menuju ke titik B. Maka titik E sebagai pusat. Artinya kita melangkah dari titik E itu kita melangkah 3 satuan ke sebelah kanan dan 4 satuan ke atas. Oke anak-anak ibu sekalian, materi kita pada hari ini hanya sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak ibu sekalian mengerti ya. Dan yang itu kita catat, kita pindahkan ke buku catatan. Setelah itu nanti menyusul tugas. Tugas itu ada 2 soal. 2 soal itu berkaitan dengan materi yang tadi. Jadi yang tugas ini adalah di buku tugas. Kalau yang catatan di buku catatan, jadi beda ya nak. Jadi nanti kamu tunjukkan ke saya, ke ibu ya. Itu buku catatan dan juga tugas-tugasnya. Oke anak-anak ibu sekalian, bersemangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.